Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, jamaah rahimakumullah. Pada saat ini kita hadir untuk sama-sama thalabul ilmi, yaitu akan membahas tentang ketakwaan, bahwa semua ibadah kita bermuara pada ketakwaan. Kita semua mengetahui setiap khatib naik mimbar selalu menyerukan untuk bertakwa. Bahkan salah satu rukun dalam khutbah Jumat atau khutbah lainnya adalah wasiat takwa. Untuk lebih jauh lagi telah hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah, Bapak Kiai Haji Ade Mulyana. Beliau sebagai Komisi Fatwa di Majelis Ulama Indonesia Kota Bogor. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukannya setelah menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Baitur Ridwan, kita akan mendengar langsung pemaparan tentang ketakwaan. Oleh karena itu, kita persilahkan kepada beliau untuk memaparkan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sebagaimana kita maklumi bahwa ada 3 aspek agama. Yang pertama adalah aspek akidah, yang kedua syariah, dan yang ketiga akhlak. Tentunya aspek akidah meliputi rukun iman yang 6. Aspek syariah mengikuti rukun Islam yang 5. Dan aspek akhlak yaitu ihsan 1. Sehingga ada 12 aspek akidah yang harus dimiliki oleh setiap umat Islam. Nah, dari ketiga aspek agama itu, dengan seluruh cabang-cabangnya, setelah kita telaah, kita renungkan, semuanya bermuara kepada takwa. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui secara harfiah ataupun secara bahasa, takwa yang diambil dari kata bahasa Arab ittaqa yattaqi ittiqaan, mengandung makna melindungi, memelihara, menghindar atau menjaga. Itu secara bahasa. Kemudian dalam konteks Islam, takwa bisa diartikan juga takut kepada Allah,
takut akan siksa Allah, yang dengan rasa takut itu akan mendorong seseorang untuk berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, yang kemudian dikenal dengan al-imtithal bi awamirillah wal ijtinab binawahi. Takwa diartikan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang Allah, yang itu didorong dari rasa takut kepada Allah. Dari rasa takut itu siap untuk melaksanakan semua perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi semua yang dilarangnya. Itu secara bahasa. Nah, kemudian kalau tadi di dalam mukadimah oleh Kiai Mahmud disampaikan bahwa semua amal itu akan bermuara kepada takwa. Mari kita buktikan ya. Sebab kalau kita membuka lembaran demi lembaran Al-Quran ya, kita banyak menemukan ayat-ayat yang memerintahkan untuk bertakwa. Bahkan secara khusus Allah berwasiat kepada orang-orang mukmin yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kesannya pasti ittaqullah. Itu tidak kurang ada 7 ayat pesan khusus Allah kepada orang mukmin untuk bertakwa. Dan secara umum ada 3 ayat yang diawali dengan ya ayyuhan nas, itu ada 3 ayat. Yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah itu ada 10 ayat. Saking pentingnya ketakwaan. Ya, kemudian yang pertama dari aspek akidah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, wa'budu itu dalam tafsirnya ay wahidu, esakkan Allah, tunggalkan Allah. Allah yang Tuhanmu yang telah menciptakan kamu sekalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian, dan sasarannya adalah la'allakum tattaqun. Jadi keimanan dengan segala macam cabangnya tujuannya adalah agar manusia bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, yang kemudian mendorong manusia untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Kemudian yang kedua, di dalam rukun Islam yang kedua adalah zakat. Menunaikan zakat, yang kedua adalah sholat. Menunaikan sholat itu menjadi salah satu ciri Islam, ciri orang yang bertakwa. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 3, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalat. Ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang mudawamah terhadap perintah sholat. Bukan hanya sekedar mendirikan sholat, tapi lebih kepada menegakkan sholat, yang berarti memenuhi hak-hak sholat, memenuhi syarat wajib, syarat sah, rukun sholat dan sunnah-sunnah sholat. Dan itu menjadi ciri orang yang bertakwa. Yang dalam ayat ini alladzina hum fi sholatihim daimun, orang yang konsisten di dalam sholatnya. Kemudian yang ketiga, dalam syariat Islam ada zakat. Zakat itu sendiri menjadi ciri orang yang bertakwa. Bisa dilihat dalam surah Ali Imran ayat 133 ayat 131, 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin.
Allah siapkan, Allah persiapkan surga untuk orang yang bertakwa. Cirinya alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Jadi kalau mengaku orang yang bertakwa harus infak dalam kondisi dan situasi apapun. Dalam keadaan lapang kita infak, dalam keadaan sempit pun kita infak. Bahkan barangkali ketika kita berinfak dalam keadaan masyaqqat, dalam keadaan diri sendiri sedang susah, tapi kita masih bisa berinfak, itu jauh lebih hebat pahalanya dibanding kita berinfak dalam keadaan lapang. Kemudian yang selanjutnya rukun Islam adalah saum. Kita sudah faham benar, ayatnya sudah hafal kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata targetnya tatakun. Bagaimana puasa itu menjadikan pribadi manusia yang bertakwa, terhindar dari perbuatan maksiat, terhindar dari sombong, terhindar dari berbagai macam sifat-sifat yang tidak baik. Karena orang yang terjaga, terhindar, terlindungi dari perbuatan maksiat, maka dia sudah pasti orang yang takwa, orang yang takut kepada Allah. Dan surga itulah yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang rukun Islam yang kelima kan ibadah haji. Setiap jamaah haji pasti mendambakan ibadah haji yang mabrur. Ibadah haji yang laisa lahu jazaun ilal jannah, yang tidak ada pahala kecuali surga. Artinya trofi yang paling istimewa yang menjadi rebutan itu hanya surga. Tapi bagaimana agar ibadah haji yang dilakukan oleh jamaah haji itu bisa mencapai target haji yang mabrur? Ya syaratnya takwa. Bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Di antara syarat untuk menggapai predikat haji yang mabrur yaitu orang yang tengah melaksanakan ibadah haji disyaratkan fala rofasa, tidak boleh berbuat rofas, berkata-kata jorok, berkata-kata kasar, wala fusuk, tidak boleh maksiat, wala jidal, tidak boleh ribut, tidak boleh berantem selama ibadah haji. Nah, agar bisa terhindar dari perbuatan rofas, bisa terhindar dari perbuatan fusuk, terhindar dari jidal, syaratnya berangkat haji harus mempersiapkan bekal. Dan bekal sebaik-baiknya adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang istimewa adalah takwa. Sehingga ketika ada salah seorang laki-laki di dalam sebuah hadis dari riwayat Anas bin Malik, ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila Rasulillah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni uridu safaran zawidni. Ya Rasulullah, aku akan bepergian, berilah aku bekal ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Faqala zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka. Semoga Allah membekalimu dengan takwa dan Allah ampuni dosa. Ternyata bekal yang paling berharga untuk berhaji, bahkan untuk seluruh ibadah kita adalah modal takwa kepada Allah. Mudah-mudahan amaliah ibadah kita yang tentunya kita hanya satu niat kita semata-mata karena Allah, mudah-mudahan amaliah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali seperti itu. Baik, ini menarik sekali jamaah semuanya. Ketika kita simak tadi dari awal sampai akhir, ternyata ibadah yang terhimpun dalam rukun Islam itu ya semuanya
bermuara kepada takwa. Baik tadi bersyahadat, ya, kemudian sholat, zakat, saum, dan juga haji. Nah, ketika kita di masyarakat, misalnya ada orang yang sholat, namun ternyata kelakuannya masih jauh dari ketakwaan. Nah, apakah sholat yang seperti itu sholat yang diterima atau sholat yang bagaimana? Pertama, satu sisi kita harus khawatir. Ada sebuah keterangan, ya, sayati zamanun ala ummati yusalluna walam yusallu, bahwa di akhir zaman itu akan datang suatu masa di mana banyak orang yang sholat namun pada hakikatnya belum sholat. Yang dimaksud itu sangat relevan dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Artinya orang itu sholat, ya, tidak meninggalkan sholat, tidak. Celaka orang yang sholat. Saya katakan ini simpel, berarti dia pelaku sholat. Nah, pelaku sholat saja bisa celaka, apalagi yang tidak sholat, kan begitu. Ya. Lalu orang yang sholat tapi diancam dengan kecelakaan orang yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim, orang-orang yang meninggalkan pesan-pesan dari sholat itu sendiri. Kan dalam sholat kita dari awal saja kita sudah menyerahkan diri kepada Allah, ya. Kita mengakui Allahu Akbar, yang akbar itu hanya Allah, yang agung itu hanya Allah. Mengangkat tangan dihadapkan ke sebelah kiblat, ke depan telapak tangan kita, artinya kita mengakui yang akbar itu hanya Allah. Selain Allah itu kecil, termasuk diri kita. Maka tidak layak kita untuk berlaku sombong di luar sholat. Lalu kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyi wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kita menyerahkan totalitas hidup kita kepada Allah. Tidak pantas di luar sholat kita untuk berlaku di luar perjanjian kita kepada Allah. Bahkan yang paling akhir dari rangkaian ibadah sholat kita, kita mengakhiri rangkaian sholat kita dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi. Kita nengok ke sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullahi, kita nengok ke sebelah kiri. Hakikatnya kita memberikan rasa aman, nyaman kepada saudara-saudara kita yang ada sebelah kanan kita. Masya Allah. Kita memberikan rasa aman dan nyaman, termasuk doa keberkahan kepada saudara-saudara kita yang ada sebelah kiri kita. Lalu kenapa setelah kita sholat kok kita ribut dengan tetangga, kita masih berbuat hasud kepada orang lain? Itu jauh dari tuntunan itu sholat. Makanya diancam dengan fawailul lil musallin. Tapi tentunya dalam hal ini kita tidak boleh pesimis terhadap rahmat Allah. Selama kita berupaya menegakkan sholat sesuai dengan kapasitas kemampuan kita, kapasitas ilmu kita, tentunya kita tidak boleh pesimis dengan rahmat Allah. Wala tayasu mir rauhillah. Ya, kita tidak boleh putus dari rahmat Allah. Ya, seburuk-buruknya pekerjaan kita, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Tinggal bagaimana cara kita melatih diri kita untuk sholat sebenar-benarnya sholat, kemudian kita aplikasikan sholat kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya tangkap kata kunci tadi adalah melatih diri, ya, belajar terus-menerus, menggali hikmah sebanyak-banyaknya, sehingga akan ditemukan nilai-nilai yang ada dalam ibadah itu sendiri. Iya, betul, Kiai. Ketika sholat, nilai-nilai sholat itu apa saja, ketika puasa, ketika zakat, ketika haji, yang semuanya adalah bermuara kepada ketakwaan. Ya, mudah-mudahan kajian singkat pada Jumat ini, atur nuhun kepada Pak Kiai Haji Ade Mulyana yang sudah menyampaikan materi yang sangat berguna, sangat bermanfaat bagi kita kaum muslimin muslimat umumnya, bahwa dalam beribadah
tidak hanya secara zahir kita laksanakan, juga secara batiniyah kita sampaikan kepada Allah nilai-nilai ketakwaan di dalamnya, sehingga semakin beribadah, semakin dekat kepada Allah, semakin bertambah ketakwaan kepadanya dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan solih secara individu maupun secara sosial. Mungkin Pak Kiai ada yang mau disampaikan untuk kata penutup, silakan. Sebagai kata penutup, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Ketika kita berbuat khilaf, berbuat salah, segera beristighfar, ikuti dengan kebaikan, dan bergaulah dengan sesama dengan pergaulan yang baik. Itu pesan Rasulullah kepada para sahabat khususnya, dan kepada kita pada umumnya. Wallahu a'lam. Allahu a'lam bishawab. Demikian untuk kajian singkat pada Jumat di pekan ini. Nanti kita akan sambung pada kajian-kajian berikutnya, tetap di channel Baitur Ridwan. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, diberikan keberkahan, dan kita semua senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ketakwaan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu fiqil aqwamil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.